Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar IPA dengan tema 7 dengan materi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya siapkan dulu pulpen kalian dan alat tulis kalian ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan belajar tentang benda padat, cair maupun benda gas. Tahukah kalian apa itu benda padat, benda cair, benda gas? Masih ingat contoh-contoh benda padat, benda cair maupun benda gas? Apa aja ya? Kalau benda padat itu yang kalian ingat apa? Penghapus, buku, pulpen, batu. Kalau benda cair contohnya apa? Air, oli, minyak. Kalau benda gas misalnya gas yang ada di dalam balon atau udara yang kita keluarkan atau gas yang ada di dalam ban. Selanjutnya silahkan kalian buka pulpena kalian halaman 88. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat benda padat, cair maupun gas. Namun sekarang kita belajar sifat-sifat benda padat terlebih dahulu. Ini Bu Putih bawa contoh dari benda padat. Ada penghapus, ada gelas, ada staples. Sifat-sifatnya adalah yang pertama untuk benda padat yaitu memiliki volume dan bentuknya tetap. Volume dan bentuknya tetap ya, tidak ada yang berubah. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam wadah, maka bentuknya tidak akan berubah, tetap sama. Misalnya ini Bu Putih punya penghapus, Bu Putih masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya tetap penghapus. Atau Bu Putih staples, Bu Putih masukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap staples, tidak akan berubah seperti gelas. Sifat yang kedua yaitu benda padat itu memiliki kerapatan yang tinggi. Jadi karena itu dia tidak bisa berubah-ubah bentuknya. Oleh karena itu bentuk dan volumenya akan selalu tetap. Yang kedua yaitu sifat-sifat dari benda cair. Kalau sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Contohnya ini Bu Putih membawa air teh. Ketika Bu Putih masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan sama seperti gelas. Tetapi ketika Bu Putih masukkan ke dalam mangkok, maka bentuknya akan menyerupai seperti mangkok. Jadi sifat benda cair yaitu bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Sifat yang kedua yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya yaitu misalnya air terjun mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian sifat yang ketiga yaitu benda cair itu bisa meresap di celah-celah. Misalnya kamu celupkan kain ke dalam air, lama-lama kain itu akan basah, berarti bisa menyerap atau menembus celah-celah kecil. Kerapatannya lebih renggang dibandingkan benda padat, jadi bisa berubah bentuk ke sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Yang ketiga yaitu sifat benda gas. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya itu berubah-ubah. Bentuknya itu sesuai dengan tempatnya,
Misalnya Bu Putih punya plastik, kemudian Bu Putih tiup, maka bentuknya akan sesuai dengan tempatnya. Sifat yang kedua yaitu menekan ke segala arah. Kalau Bu Putih tiup terus, lama-lama pasti ini akan meletus karena sifatnya adalah menekan ke segala arah. Kemudian yang ketiga yaitu strukturnya itu sangat renggang sekali, berjauhan. Jadi bisa kemana-mana, bisa dalam bentuk apapun dia bisa. Masih ingatkah tentang perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda itu bisa terjadi karena adanya pengaruh kalor atau panas. Jadi bisa melalui proses penyerapan ataupun pelepasan kalor. Peristiwa perubahan wujud benda dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir yaitu mengkristal atau mendeposisi. Membeku yaitu perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya, air yang kalian masukkan ke dalam freezer lama-lama akan mengeras atau proses pembuatan gula Jawa. Yang kedua yaitu mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, es krim yang didiamkan akan meleleh, atau mentega yang dipanaskan lama-lama akan meleleh, atau contoh yang lainnya, es batu juga akan meleleh. Selanjutnya, menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan lama-lama akan menjadi uap air. Contoh yang lainnya adalah ketika kalian menjemur pakaian. Berikutnya yaitu mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, ketika pagi hari kalian menemukan daun-daun ternyata basah atau bulir-bulir air di sekitar gelas yang berisi air dingin. Yang kelima yaitu menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus atau kamper lama-kelamaan akan habis dan tercium baunya. Yang terakhir yaitu mengkristal atau mendeposisi adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya yaitu butir-butir salju yang berasal dari perubahan uap air. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugas kalian ya. Sebelum Bu Guru tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.